Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Dalam beberapa bulan ini kita sudah mengalami yang namanya penerimaan komuni batin. Pada saat awal pasti kita mengalami yang namanya kesulitan. Bahkan dalam tanda kutip ada pemberontakan juga di dalam diri kita. Tapi dengan berjalannya waktu, saya yakin sekarang para sahabat sudah mulai berdamai dan menjadi lebih tenang. Khususnya saat kita menerima komuni batin. Saya ingat dengan dialog antara Yesus dengan wanita Samaria. Dan itu dicatat di dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 24. Dikatakan dengan sangat tegas. Bunyinya demikian. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan itulah yang kita alami saat ini ketika kita menerima yang namanya komuni batin. Di mana roh kita bisa berkomunikasi dengan roh Allah. Roh kita bisa benar-benar merasakan kedekatan dengan yang namanya roh Allah. Dan itu bisa dibuktikan dalam hidupmu saat para sahabat benar-benar tenggelam dalam komuni batin itu. Kita benar-benar bisa merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Bahkan ketika saya sebagai imam merayakan Ekaristi sendirian pada saat menerima komuni itu, saya memejamkan mata sejenak dan saya bisa membayangkan para sahabatku yang lain yang tidak bisa menerima secara secara nyata atau tubuh Tuhan di situ, tapi menerima yang namanya komuni batin. Saya bayangkan mereka juga tenggelam di dalam kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dalam hal ini para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, saya ingin menekankan beberapa hal yang barangkali bisa membantu kita supaya kita semakin bisa merasakan kedekatan, atau dalam bahasa yang saya gunakan adalah kita menjadi semakin tenggelam di dalam kasih Tuhan saat kita komuni batin. Saya merekomendasikan ada 4 hal penting. Yang pertama adalah sebelum kita menerima komuni batin, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa mengekspresikan iman kita. Artinya adalah benar-benar pada posisi itu kita bisa melihat bagaimana perjalanan iman kita selama ini. Bagaimana kita mencoba untuk bertahan dengan iman kita ini meskipun kita menghadapi begitu banyak tantangan di dalam hidup ini. Maka sebelum kita menerima komuni batin, kita benar-benar bisa melihat tentang posisi dari iman kita itu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengekspresikan cinta kita. Artinya demikian. Sebelum kita menerima komuni batin, kita benar-benar mau mengatakan kepada Tuhan, God, I love you. Jesus, I love you. Lord, I love you. Ya, jadi benar-benar kita mau mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengekspresikan keinginan kita, desire kita, your desire, your longing, your longing, bahwa kita benar-benar mau menerima Tuhan, dan kita ingin supaya Tuhan benar-benar datang kepada kita. Lalu yang terakhir adalah benar-benar yang mau kita ungkapkan adalah undangan.
kita mengundang Tuhan Yesus supaya Dia datang di dalam hati kita dan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ingat para sahabatku, hatimu adalah bait Roh Kudus. Maka ketika kita bisa menerima Tuhan lewat komuni batin, biarlah di situ hatimu tenggelam di dalam baitmu yang kudus. Dan bait yang kudus itu adalah hatimu. Begitu saja para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, tentu kita terus berdoa supaya pandemik ini segera berakhir, lalu akhirnya kita bisa benar-benar berjumpa dengan saudara-saudari kita di dalam kasih. Begitu saja, Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam situasi apapun, you are the best. Bye-bye.